Assalamualaikum Sobat Beriman, di episode kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menginspirasi, tentang seorang pengusaha kaya yang memeluk Islam menjelang akhir hayatnya, sebuah perjalanan spiritual yang penuh makna, dan mengajarkan kita tentang pentingnya tobat dan keikhlasan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya kelak diberikan kepada kita di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Pastikan juga untuk membaca deskripsi video ini agar tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Alfred, seorang pria berusia 70 tahun, adalah sosok pengusaha sukses yang tak bisa dipandang sebelah mata. Lahir dan besar di Amerika, ia telah membangun sebuah kerajaan bisnis yang mencakup segala hal, gedung-gedung pencakar langit yang tersebar di kota-kota besar, mobil-mobil mewah yang selalu terparkir rapi di garasinya, hingga pesawat jet pribadi yang siap membawanya terbang kemanapun ia inginkan. Jika berbicara tentang harta, Alfred memiliki segalanya. Kekayaannya berlimpah, melebihi apa yang kebanyakan orang hanya bisa impikan. Namun, di balik semua kemewahan itu, terdapat sebuah sisi yang tak terlihat oleh banyak orang. Alfred terlahir dari keluarga Kristen yang taat, dan sepanjang hidupnya, ia telah berusaha menjalani ajaran agama tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia adalah seorang pria yang sangat menghargai nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarganya, bahkan menjalani kehidupannya dengan penuh dedikasi pada agamanya selama bertahun-tahun. Tetapi meskipun ia sudah melangkah jauh dalam karir dan kehidupan, ada sesuatu yang tetap terasa kosong dalam hatinya. Alfred sudah lama bercerai, dan kini ia hanya memiliki seorang anak yang sudah berkeluarga dan memilih untuk tinggal jauh di Eropa. Keputusan anaknya untuk menjauh dari sang ayah tak pelak membuat Alfred merasa semakin kesepian. Setiap hari, ia berkeliling di rumah besar dan megahnya, yang terasa semakin sunyi seiring berjalannya waktu. Rumah itu, yang dulu selalu penuh dengan kegembiraan, kini hanya dipenuhi oleh gema langkah kakinya sendiri. Meskipun di luar tampaknya ia memiliki segalanya, kekayaan, pengaruh, dan segala yang bisa dibeli dengan uang, Alfred merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kebahagiaan yang dulu ia rasakan semakin memudar. Bahkan uang yang berlimpah tak mampu mengisi kekosongan dalam hatinya. Setiap malam, ketika ia duduk sendiri di ruang makan besar yang dikelilingi oleh barang-barang mahal, Alfred merasakan kesepian yang semakin menyelimutinya. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, tubuh Alfred mulai menua, penyakit-penyakit usia mulai menghampirinya, membuatnya merasa lebih rapuh dan lemah dari sebelumnya. Pensiun sudah di depan mata, namun yang menemani hari-harinya bukan lagi kesibukan kerja atau kegembiraan keluarga, hanya ada beberapa asisten rumah tangga yang mengurus rumah dan memenuhi kebutuhannya. Mereka semua adalah orang-orang yang hanya hadir untuk bekerja, bukan teman sejati yang bisa mengisi kekosongan hati Alfred. Ia sering merenung di malam hari, menatap langit malam dari jendela besar rumahnya. Dalam kesunyian itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini? Harta dan kesuksesan yang ia capai tak lagi memberi arti. Ia mulai merasakan ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan segala yang dimilikinya. Alfred, pria yang dulunya tampak tak terkalahkan, kini mulai merasakan kelelahan batin yang tak bisa ia sembunyikan. Ali, seorang pria muda berusia 27 tahun, adalah sosok yang begitu berbeda dari kebanyakan orang yang ada di sekeliling Tuan Alfred. Lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Indonesia, Ali sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana. Sejak kecil, ia dididik dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, yang menjadi pegangan hidupnya hingga kini. Ali adalah sosok yang taat beribadah, selalu menjaga sholatnya, dan hidup dengan prinsip kejujuran serta tanggung jawab. Setahun yang lalu, nasib membawa Ali ke Amerika, jauh dari kampung halamannya, untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai ajudan Tuan Alfred. Awalnya, tugasnya mungkin terlihat sederhana, membantu tugas-tugas administratif, merawat rumah besar Alfred, dan menemani tuannya di berbagai kesempatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Ali semakin dipercaya oleh Tuan Alfred. Ada sesuatu dalam diri Ali yang membuat Alfred merasa nyaman, dan ia mulai menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepadanya. Ali bukan hanya seorang ajudan yang bekerja dengan penuh dedikasi, tetapi ia juga seorang sahabat sejati bagi Tuan Alfred. Tak jarang, ketika tugas-tugas kantor selesai, Ali menemani Alfred berbincang, mendengarkan cerita-cerita masa lalu tuannya, atau sekadar menemani tuannya menikmati makan malam. Ali selalu ada untuk Tuan Alfred,
bahkan saat yang paling sulit sekalipun. Ketika Tuan Alfred jatuh sakit, Ali adalah orang pertama yang ada di sampingnya. Ia merawat Alfred dengan penuh perhatian, menyuapi, memberi obat, dan memastikan bahwa segala kebutuhannya terpenuhi. Ali tak pernah mengeluh, meskipun ia tahu betapa beratnya menjadi satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh Alfred di saat-saat seperti itu. Keikhlasan Ali dalam merawat Tuan Alfred tak hanya mencuri perhatian para asisten rumah tangga lainnya, tetapi juga mencuri hati sang Tuan. Alfred yang dulunya merasa kesepian dan terisolasi mulai merasa ada kedekatan yang luar biasa dengan Ali. Ia mulai melihat Ali lebih dari sekadar ajudan, tetapi seperti anaknya sendiri. Ali bukan hanya seorang pelayan, ia sudah menjadi bagian dari keluarga yang tak tergantikan. Ali tidak hanya menunjukkan dedikasi dalam pekerjaan, tetapi juga memancarkan ketulusan yang luar biasa. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, meskipun ia tahu bahwa kehidupannya di luar sana jauh berbeda. Ali berasal dari keluarga sederhana, dengan segudang harapan untuk keluarganya di Indonesia. Namun, ia tak pernah menjadikan status sosialnya sebagai alasan untuk kurang menghargai pekerjaan atau membiarkan dirinya merosot. Sebaliknya, ia terus berusaha untuk menjadi lebih baik, dan memberi yang terbaik bagi Tuan Alfred. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Ali dengan Alfred semakin erat. Mereka berdua sering berbicara tentang banyak hal, dari urusan bisnis hingga topik-topik kehidupan yang lebih dalam. Alfred mulai melihat Ali bukan hanya sebagai orang yang bekerja untuknya, tetapi sebagai seorang yang memiliki nilai-nilai luhur, yang ia hargai dan percayai. Ali mampu memberikan rasa aman dan nyaman, terutama di saat Alfred mulai merasa kelelahan dan kerinduan akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia materi. Bagi Alfred, Ali sudah menjadi sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Ia tak hanya melihat Ali sebagai ajudan, tetapi lebih dari itu, sebagai seorang anak yang bisa diandalkan, yang selalu hadir ketika dibutuhkan, sebuah ikatan yang terbentuk tanpa banyak kata, namun begitu kuat dan penuh makna. 3 bulan terakhir dari kehidupan Tuan Alfred bukanlah masa yang mudah. Tubuhnya yang dulu penuh dengan tenaga dan semangat kini mulai rapuh. Batuk yang tak kunjung reda dan masalah pada jantungnya semakin membuatnya merasakan betapa rapuhnya kehidupan ini. Meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan, di usia senjanya, Tuan Alfred mulai merasakan ketidaktenangan yang semakin membelenggu hatinya. Suatu sore yang tenang, Tuan Alfred duduk di taman rumahnya yang luas, dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang tumbuh subur. Udara segar mengisi paru-parunya, namun tidak mampu mengusir kegelisahan yang mengendap di hati. Ali, ajudan yang kini sudah menjadi teman dekatnya, duduk di sampingnya, menemani sang Tuan. Meski hanya duduk bersama, tanpa banyak kata, kedekatan mereka terasa sangat dalam. Tuan Alfred menatap langit yang mulai meredup, kemudian menundukkan kepala, merasa bahwa waktu semakin dekat. Suara batuknya yang tiba-tiba pecah mengganggu keheningan, dan Alfred pun mulai berbicara dengan nada yang penuh kegelisahan. "Aku merasa gelisah, Ali," ucap Tuan Alfred dengan suara lemah. "Ada sesuatu yang tak tenang di hatiku. Mungkin, aku sudah dekat dengan ajalku, aku tidak tahu. Tapi ada rasa takut yang mengganggu. Aku sudah memiliki segalanya, harta yang melimpah, kekuasaan, apalagi yang kurang. Namun, mengapa aku tetap merasa kosong?" Ali mendengarkan dengan seksama, merasa empati yang mendalam terhadap Tuan Alfred. Ia tahu betul bahwa meskipun sang Tuan memiliki kekayaan duniawi, ada yang lebih penting yang sedang dicari oleh hati Tuan Alfred, kedamaian yang sejati. Ali pun berkata dengan lembut, mencoba memberikan nasihat yang sudah lama ia pikirkan. "Tuan Alfred, setiap manusia pasti akan merasa kosong jika ia tidak menemukan kedamaian sejati dalam hatinya. Ada satu jalan yang bisa memberikan kedamaian, jalan yang membawa keselamatan, Islam, agama yang saya anut. Islam mengajarkan kita untuk menyerahkan hidup kepada Allah, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Islam adalah jalan yang menuntun kita menuju kedamaian hati, dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat." Tuan Alfred mendengarkan, namun tampak ragu. "Ali," katanya, "aku sudah lama memeluk agama Kristen, agama yang aku yakini sejak kecil. Aku percaya bahwa agamaku ini bisa menyelamatkanku. Kenapa aku harus berpindah? Apa yang benar-benar bisa membuat hatiku tenang dengan Islam?" Ali menatap tuannya dengan penuh pengertian, lalu menjawab, "Tuan, saya mengerti bahwa setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Tapi, apakah Tuan merasa hatimu tenang dengan agama yang Tuan anut? Mengapa Tuan merasa gelisah dan takut menghadapi kematian, jika agama Tuan yang dulu sudah bisa memberikan ketenangan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dan Tuan Alfred terdiam, merenung. Dia tak bisa membantah bahwa meskipun ia sudah hidup taat dalam agama Kristen, ada sesuatu yang hilang, ada rasa ketakutan yang terus membayanginya.
Ali melanjutkan penjelasannya dengan lebih mendalam. Islam mengajarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara, dan akhiratlah yang abadi. Dalam Islam, kita diajarkan untuk mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan keselamatan sejati. Kita diminta untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, dan agar dalam setiap langkah kita selalu mengingatnya. Itu yang membuat hati saya damai. Tuan, penjelasan Ali begitu memukau, namun Tuan Alfred tetap terdiam, belum yakin sepenuhnya. Ia merasa ragu untuk melangkah ke arah yang baru, namun takdir berkata lain. Beberapa hari setelah percakapan itu, Tuan Alfred jatuh sakit parah, kondisinya semakin memburuk, dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, hanya Ali yang setia menemani Tuan Alfred, anaknya yang tinggal di Eropa, yang dulu pernah ada di sisi Alfred, kini tampak acuh tak acuh. Ali lah yang tetap berada di sampingnya, merawat, dan memberikan penghiburan. Di tengah-tengah ruang rumah sakit yang sepi itu, Tuan Alfred memandangi Ali yang duduk di sampingnya, dengan lembut membaca Al-Quran. Suara lantunan ayat-ayat suci itu begitu menenangkan, seolah menyentuh jiwanya. Tuan Alfred merasakan kedamaian yang mulai mengisi kekosongan di hatinya. Dengan suara yang lemah, Tuan Alfred berkata, Ali, walaupun kau bukan anak kandungku, tapi akhlakmu begitu baik, begitu tulus. Apakah ajaran agamamu yang menjadikan dirimu seperti ini? Kalau benar, sungguh agamamu adalah agama yang benar. Ali tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. Namun ia tetap menjaga tutur kata dengan penuh sopan. Tuan, agama kami mengajarkan kami untuk berbuat baik, untuk menyayangi sesama. Allah mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, yang menghargai orang lain, tanpa memandang status atau latar belakang. Tuan Alfred merenung sejenak, kemudian berkata lagi dengan suara pelan namun penuh makna, Ali, jika aku masuk Islam, apakah aku akan selamat setelah kematianku? Ali menatap tuannya dengan penuh kasih, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, Tuan, Tuhan kami adalah Allah. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa yang beriman kepadanya, akan selamat di hari akhir. Mendengar itu, Tuan Alfred merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sebuah kedamaian yang selama ini ia cari, akhirnya ia temukan. Meski dengan napas yang terengah-engah, ia berkata dengan penuh harap, Ali, aku ingin masuk Islam. Tolong bimbing aku untuk masuk Islam. Ali merasa sangat bahagia mendengar kata-kata itu. Ia tidak bisa menahan air mata haru yang mengalir di pipinya. Tanpa ragu, Ali menjawab, Tuan, saya akan bimbing Tuan. Allah menerima setiap hambanya yang datang dengan hati yang tulus. Dengan senyuman yang penuh harapan, Ali pun mulai mempersiapkan segalanya untuk membimbing Tuan Alfred ke jalan yang benar. Hati Alfred yang penuh kegelisahan dan ketakutan kini mulai dipenuhi dengan kedamaian yang sejati. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, dan meski waktu seolah berjalan begitu cepat, Tuan Alfred merasa lebih tenang dari sebelumnya. Setelah Tuan Alfred mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan dirinya masuk Islam, ada sebuah kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia merasa seolah beban yang selama ini ia pikul terangkat begitu saja. Kegelisahan yang sering menghantui jiwanya kini sirna, digantikan oleh sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tuan Alfred tidak lagi merasa takut akan kematian, karena ia tahu, dengan langkah yang baru ini, ia telah kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Hatinya, yang dulu penuh kekosongan, kini terisi dengan cahaya keimanan. Namun, meskipun hatinya telah tenang, tubuhnya semakin rapuh. Setiap hari, batuk yang parah dan sesak napas semakin mengganggu kesehatannya. Dokter sudah memberikan vonis bahwa usianya tidak akan lama lagi. Tuan Alfred menerima kenyataan itu dengan pasrah. Namun ia tahu bahwa segala yang dimilikinya tak akan pernah bisa dibawa hingga ke akhirat. Ia hanya bisa berharap bahwa segala amal baik yang ia lakukan, terutama setelah ia memeluk Islam, akan menjadi bekal baginya di hari kiamat nanti. Pada suatu malam yang sunyi, saat angin berhembus pelan di luar rumah mewahnya, Tuan Alfred berbaring di tempat tidur besar yang dikelilingi oleh kemewahan. Hanya ada suara detak jam dinding dan desah nafasnya yang terengah-engah. Ali, yang selalu setia menunggui tuannya, duduk di samping tempat tidur. Ali memegang tangan Tuan Alfred dengan penuh kasih sayang, menunggu setiap perkataan yang keluar dari mulut tuannya yang kini semakin lemah. Tuan, kata Ali, dengan suara lembut, apa yang bisa saya bantu? Apa yang Tuan inginkan? Tuan Alfred menatap Ali dengan mata yang mulai sayu, tapi ada kedamaian yang terpancar dari dalamnya. Dengan suara yang lemah, Alfred berkata, Ali, aku merasa tenang sekarang. Aku tak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya.
Aku bersyukur pada Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku. Namun, aku tahu waktuku tidak lama lagi. Ali menatap tuannya dengan penuh perasaan. Tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa ia mencintai pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya ini. Tuan Alfred melanjutkan, suaranya semakin berat, namun penuh makna. Ali, aku ingin meninggalkan bekal untukku di akhirat. Sebagian besar hartaku, aku ingin disumbangkan untuk kebaikan, untuk amal, untuk mereka yang membutuhkan. Aku tidak ingin semuanya hanya untuk dunia ini. Biarlah ini menjadi amal jariyah yang terus mengalir meski aku sudah tiada. Ali merasa hatinya tersentuh mendalam. Ia mengangguk, berjanji bahwa ia akan melaksanakan semua amanah yang diberikan oleh Tuan Alfred dengan sebaik-baiknya. Tuan Alfred melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir berbisik. Ali, kau sudah seperti anakku sendiri. Kau telah merawatku dengan penuh kasih sayang. Lebih dari siapapun yang ada dalam hidupku. Aku ingin memberimu sesuatu. Rumah ini, perusahaan ini, semuanya akan aku wariskan kepadamu. Ali terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menatap Tuan Alfred dengan mata yang mulai basah, mencoba menahan air matanya. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Semua ini, tidak perlu. Saya hanya ingin Tuan bahagia. Tuan Alfred tersenyum. Meskipun senyum itu tampak lemah dan penuh rasa sakit, kau layak mendapatkannya. Ali, kau adalah orang yang baik. Dan aku yakin kau akan menggunakannya untuk kebaikan. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kau. Jaga semuanya baik-baik, dan jaga dirimu. Jangan lupakan aku. Air mata mulai mengalir di pipi Ali, tetapi ia menahan diri. Ia meremas tangan Tuan Alfred dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya. Tuan, saya akan selalu ingat pesan Tuan. Saya janji akan menjalani semuanya dengan baik. Saat itu, suasana di dalam ruangan terasa begitu berat. Kesunyian mengisi ruangan yang besar itu. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Namun dalam hati Ali, segala sesuatu terasa begitu gelap. Ia tahu bahwa kepergian Tuan Alfred akan meninggalkan sebuah kekosongan yang tak akan mudah diisi. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, melaksanakan amanah dan pesan-pesan tuannya dengan sebaik-baiknya. 5 hari setelah percakapan itu, Tuan Alfred akhirnya jatuh ke dalam tidur yang tak terbangunkan lagi. Tubuhnya yang lemah akhirnya menyerah pada ajal. Pada pagi hari yang penuh kesedihan itu, Ali mendapati Tuan Alfred terbaring dengan wajah yang tenang, seolah ia telah tidur untuk selamanya. Tak ada lagi nafas yang keluar dari mulutnya, tak ada lagi batuk yang menyiksa tubuhnya. Hati Ali hancur, namun ia tahu bahwa Tuan Alfred telah mendapatkan kedamaian yang ia cari selama ini. Ali memanggil dokter dan beberapa asisten rumah tangga, namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Tak ada lagi tawa tuannya yang hangat. Tak ada lagi percakapan yang penuh makna di malam hari. Tuan Alfred telah pergi, meninggalkan segala kemewahan yang pernah ia miliki. Setelah mengurus segala hal yang berkaitan dengan pemakaman, Ali berdiri di depan makam Tuan Alfred, menatap batu nisan yang kini berdiri tegak di sana. Air matanya tak bisa terbendung lagi. Ia berdoa, memohon agar Tuan Alfred diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan agar segala amal kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya diterima. Semoga Allah menerima segala amal baikmu, Tuan, bisik Ali, sambil menundukkan kepala. Saya akan menjaga amanahmu, saya akan melaksanakan semua pesanmu. Saat itu, Ali merasakan sebuah beban berat yang ada di pundaknya, tetapi ia juga merasa bahwa Tuan Alfred tidak benar-benar pergi. Ia merasa bahwa kehadiran tuannya akan selalu ada dalam setiap langkah yang ia ambil ke depan. Ali, yang dulu hanyalah seorang ajudan, kini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga harta, rumah, dan perusahaan Tuan Alfred, serta untuk terus melanjutkan perjuangan tuannya dengan penuh kebaikan. Kepergian Tuan Alfred memang meninggalkan luka yang dalam, namun Ali tahu bahwa ia harus kuat. Ia berjanji, dalam hati yang penuh kesedihan, bahwa ia akan selalu menghormati dan menjalankan setiap pesan yang telah diberikan oleh Tuan Alfred, dan semoga dengan itu, ia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi orang banyak.